Halo teman-teman ATL Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kita dalam pertemuan kali ini kita membahas soal-soal prediksi PPPK atau P3K CPNS 2023-2024. Nah, kira-kira ada 5 materi yang kita bahas dalam soal-soal kali ini. Yang pertama, urinalisis dan sedimen. Yang kedua, feses rutin. Ketiga, hematologi rutin. Yang keempat, HIV/AIDS. Yang kelima, narkoba nafza. Ini adalah bagian kedua setelah part yang pertama sudah kita selesaikan di soal yang lalu. Nah, kita mulai dahulu dengan urinalisis soal nomor 1. Jadi teman-teman mencermatinya supaya lebih mudah memahaminya. Seorang pasien mengalami gangguan saluran kemih. Apabila hasil uji blood 3+ dan ditemukan sedimen urin eritrosit 24 sampai 26 per lpb. Jadi di sini lupa dituliskan eritrosit. Ya kan, maka dapat disimpulkan kasus ini adalah yang A hemoglobinuria, kemudian yang B hematuria, yang C leukosituria, yang C viuria, yang D cystinuria. Nah, di soal ini terkait dengan uji blood positif dan sedimen urin ditemukan banyak eritrosit. Nah, untuk jawabannya adalah kasusnya adalah kasus hematuria. Kita tahu hematuria adalah ditemukan eritrosit dalam urin. Biasanya bisa dalam jumlah sedikit, sedang hingga banyak, dan mungkin penuh ya, sangat banyak. Jadi ada 4 kategori. Sedikit, sedang, banyak, dan sangat banyak. Nah, kasus hematuria ini diperkuat dengan uji blood. Jadi hematuria dipastikan dengan menemukan eritrosit di dalam sedimen. Nah, apabila di dalam sedimen tidak ditemukan eritrosit sementara uji bloodnya positif, berarti kasus hemoglobinuria. Karena eritrositnya pecah, jadi tidak ditemukan di dalam sedimen urin. Nah, lanjut lagi di sini teman-teman, kita bahas satu persatu. Kasus hemoglobinuria ini hemoglobin yang ditemukan dalam urin. Biasanya kalau uji blood dia positif, sementara di sedimen urin tidak ditemukan eritrosit, itu adalah hemoglobinuria. Berbeda dengan hematuria, yang diutamakan adalah sedimen urin eritrosit ditemukan, bloodnya positif, ya kan, bisa saja merata, itu bila positif 3 atau bintik-bintik nanti di sticknya. Sementara leukosituria ditemukan leukosit dalam urin, biasanya dalam jumlah kecil hingga dalam jumlah sedang. Apabila banyak sekali leukosit di dalam urin, maka disebut dengan leukositnya adalah piuria. Ditemukan leukosit dalam jumlah banyak. Ini juga diakibatkan akibat infeksi saluran kemih. Bisa saja disertai dengan radang atau inflamasi. Sementara bakteriuria adalah ditemukan bakteri dalam urin. Jadi bakteri bersama leukosit dalam urin itu penanda infeksi saluran kemih. Tinggal menentukan bakterinya, bakteri gram negatif batang jenis apa nanti yang penyebab infeksi saluran kemih. Nah, untuk jelasnya saya berikan penjelasan sedikit ya mengenai makroskopik hematuria, itu keruh kemerahan. Lalu urin tadi dicelup dengan uji blood multistik, maka positifnya warna hijau. Berarti positifnya kuat ya, mungkin positif 3. Setelah dilakukan pembuatan sedimen urin, maka dilakukan mikroskopik, maka ditemukan eritrosit. Bisa saja eritrositnya ini bervariasi bentuknya, kasus dismorfik atau homogen bulat-bulat, atau juga yang bergerigi. Tergantung nanti dari BJ-nya. Apabila BJ-nya tinggi bergerigi mungkin, kalau BJ-nya rendah mungkin dia mengembang ya, dan ukurannya tidak lagi kecil. Nah, untuk penanda hematuria kita tahu ada makroskopisnya keruh merah,
Kemudian yang kedua sedimen banyak ditemukan di dalam urin sedimen. Yang ketiga sticknya positif. Kita pindah ke soal nomor 2. Masih di urinalisis. Pasien yang diduga mengalami prostatitis atau ISK, maka teknik penampungan atau cara pengambilan sampel urin yang dipakai adalah titik-titik. Yang A spontan, B kateterisasi, yang C fungsi suprapubik, yang D urin fraksi tengah atau porsi tengah, atau urin 24 jam. Jadi teman-teman tinggal melihat di sini yang namanya kasus infeksi saluran kemih prostatitis itu biasanya menggunakan teknik pengambilan dengan teknik urin fraksi tengah atau porsi tengah dengan menggunakan 2 gelas atau 3 gelas nanti ya. Jadi di sini untuk urin fraksi tengah atau porsi tengah disebut dengan urin 2 gelas 3 gelas. Caranya urin yang ditampung dengan menggunakan 3 buah gelas untuk tujuan pemeriksaan kelainan pada sistem urologi. Dengan tidak menghentikan aliran, jadi berkemih, urin ditampung dengan botol pertama, kemudian diganti botol kedua dan botol ketiga. Umumnya digunakan untuk kelainan pada laki-laki. Nah, karena kelainan pada prostat atau radang prostat, prostatitis. Urin ini untuk mengetahui adanya radang atau lesi pada saluran urogenital pria. Nah, untuk jelasnya teman-teman bisa melihat di sini ya. Jadi dia pertama 10 ml berkemih itu dari uretral. Kemudian midstream urin ini adalah bladdernya di kandung kemih. Kemudian express prostatic secretion. Nah, ini dengan cara memijit-mijit dari prostat. Lalu di situ yang firstnya 10 ml voided after massage setelah pemijatan. Nah, kita tahu urin 3 porsi untuk prostatitis, ini urin 3 gelas. Caranya sangat mudah ya, pasti dianjurkan bersihkan daerah kelamin di di uretra. Sabun dengan sabun air mengalir bersihkan ya. Setelah itu dikeringkan dengan handuk, tampung urin aliran pertama, wadah steril pertama, aliran tengah, kemudian wadah steril kedua, urat kelenjar prostat agar cairan prostat keluar, bagian aliran urin, tampung dalam wadah steril, ketiga spesimen ini dilakukan biakan urin. Ini bila untuk melihat terjadinya prostatitis. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 3 ke feses. Entamuba yang mampu menyerang pada saluran cerna manusia bersifat patogen, memiliki pseudopodia, lalu inti dengan kariosom sentral dan mungkin menyebabkan infeksi ekstra gastrointestinal. Ini adalah titik-titik. Yang A Entamoeba histolytica, yang B Entamoeba coli, yang C di Entamoeba gingivalis, di Entamoeba fragilis atau Endolimac nana. Nah, ini teman-teman biasanya soal-soal itu masih di skala rutin di puskesmas, bisa ditemukan di laboratorium kesehatan atau di rumah sakit. Jadi untuk teman-teman yang perantau labkes pelaksana D3, diploma 3 atau juga diploma 4 bisa menyimak dan mempelajari mengenai parasit usus, entamoeba atau telur-telur cacing. Nah, sementara saya masukkan dulu yang entamoeba. Nah, untuk sekedar mengingat kembali di sini, entamoeba di sini Entamoeba histolytica yang menjadi jawabannya di sini, dia bersifat patogen dan dia mempunyai beberapa ciri khas. Nah, untuk ciri khasnya teman-teman bisa menyimak di sini ya. Entamoeba histolytica dia memakan sel darah merah. Kemudian ada nukleus, kemudian di nukleus itu ada endosom atau anak dari inti. Ya, kariosom itu berada di sentral dan ada pseudopodia. Pseudopodia itu kaki palsu berbentuk seperti jari tangan kita ya. Nah, jadi dia panjang pseudopodianya untuk menjulurkan bergerak. Nah, kemudian dia memiliki di dalam sitoplasmanya juga mungkin bisa ditemukan leukosit. Nah, bentuk yang dalam kondisi tertidur itu adalah bentuk kista. Kista ini dia bisa
berinti 1, 2, 3, hingga 4 maksimal. Ini adalah stadium diam. Kita pindah lanjut lagi ke soal selanjutnya, nomor 4, masih di feses rutin. Adanya darah samar dalam feses dapat diuji dengan menggunakan regen berikut ini. Kecuali pertama benzidin basa, yang kedua perhidrol, ketiga asam asetat glasial, yang keempat tetrametilbenzidin, atau yang kelima Ehrlich. Jadi regen di sini yang tidak bisa digunakan untuk pemeriksaan darah samar di dalam feses adalah regen Ehrlich. Karena regen Ehrlich ini digunakan untuk pemeriksaan urobilinogen di dalam urin. Nah, ini adalah uraian-uraiannya. Benzidin basa ini regen utama, dia akan berubah dari hijau menjadi biru nanti, tergantung derajat positifnya 1, 2, 3. Perhidrol ini adalah hidrogen peroksida 3% biasanya dibuat. Asam asetat glasial ini asam asetat 100%, ini pelarut benzidin agar benzidin dan fesesnya larut. Kemudian tetrametilbenzidin ini regen pengganti benzidin basa, jadi tidak perlu pemanasan. Jadi tetrametilbenzidin atau benzidin hidroklorida itu lebih mudah penggunaannya ketimbang benzidin basa yang harus dipanaskan dulu untuk melarutkannya. Nah, Ehrlich ini tidak digunakan dalam pemeriksaan benzidin dalam feses atau darah samar. Kita pindah lanjut ke soal nomor 5. Hematologi rutin kita menjajaki kali ini. Dan hematologi teman-teman, supaya teman-teman lebih fokus, teman-teman bisa melihat parameter-parameter yang paling sering digunakan. Nah, salah satunya yang kita bahas kali ini adalah hitung jenis leukosit. Apabila hasil hitung jenis leukosit didapatkan 1/10, 2, 58, 22, 7. Jadi teman-teman harus ingat urutannya ini. Nah, berdasarkan angka-angka ini, maka diagnosis laboratorium pasien ditegakkan dengan hasil titik-titik. Yang A netrofilia, yang B limfopenia, eosinofilia, basofilia, dan monositosis. Jadi teman-teman melihat angka-angkanya sudah bisa menentukan mana kasusnya pada pasien yang diperiksa. Nah, untuk hasilnya teman-teman bisa melihat di sini adalah pada kasus eosinofilia, karena yang tinggi adalah eosinofil. Nah, mengapa eosinofil tinggi? Dari mana tahunnya? Nah, kita lihat dulu di urutannya. Basofil, eosinofil, netrofil batang, netrofil segmen, limfosit, monosit. Ada juga yang menulis seperti ini, bas eos, NB, sek, lim, mon. Jadi eosinofil posisi kedua. Nah, 10 itu adalah angka milik eosinofil, 10% dipkonnya. Nah, eosinofilia ini adalah keadaan eosinofil meningkat. Biasanya nilai rujukannya 2-6%. Kalau 10% berarti tinggi. Jadi kalau ada filia, netrofilia, eosinofilia, basofilia itulah peningkatan. Kalau penia itu adalah penurunan. Sementara osis itu adalah peningkatan. Monositosis peningkatan monosit. Limfositosis kenaikan limfosit. Nah, untuk jelasnya teman-teman bisa menyimaknya satu persatu sebagai berikut. Netrofilia, limfopenia, eosinofilia, basofilia, monositosis. Jadi kalau osis meningkat, filia meningkat, penia menurun. Untuk nilai rujukannya, mengingat kembali nilai rujukan untuk hitung jenis leukosit, teman-teman bisa melihat. Misalnya untuk basofil 0-1, eosinofil 1-3, ya kan? Netrofil staf 2-6, netrofil segmen 50-70, limfosit 20-40, monosit 2-8. Nah, di sini mungkin ada teman-teman sudah mengatakan keliru tadi ya eosinofil. Nah, memang keliru. Saya salah masukkan. Eosinofil 1-3% nilai rujukannya, bukan 2-6. Kalau teman-teman di awal tadi sudah memprotes, kenapa itu 2-6? Berarti teman-teman sudah hafal nilai dipkon. Jadi saya yang keliru memasukkannya. Untung ada kontrol di nilai rujukan ini. Nah, lanjut lagi kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 6 masih di hematologi rutin. Seorang ibu hamil mengalami anemia dan diperiksa di laboratorium rumah sakit.
Hasil pemeriksaan yang bukan penanda anemia kurang zat besi adalah titik-titik. Yang A, hemoglobin, hematokrit di bawah normal, MCP, MCA di bawah normal, pada sediaan apus darah, mikrosit, teardrop cell, anulosit, ring cell, sentra polar meluas, sel target. Sementara D, pada sediaan apus darah, makrosit, hipersegmentasi neutropil, makroopalositosis, giant platelet. Yang E, saturasi transferin di bawah 16%, bahkan hingga 5%. Nah, dari 5 opsi ini, teman-teman harus bisa memilah dan mengingat kembali, anemia kurang zat besi itu ciri khasnya adalah selnya kecil-kecil. Kekurangan zat besi menyebabkan selnya kecil-kecil. Nah, sementara pada kasus kurang vitamin B12 selnya besar-besar. Jadi yang bukan adalah jawaban di sini adalah yang D. Ditemukan makrosit, hipersegmentasi neutropil, makroopalositosis, giant platelet. Ini adalah tanda anemia kurang vitamin B12 dan atau asam folat. Bisa salah satu dari keduanya atau kedua-duanya. Mau asam folat atau mau B12. Nah, sebagai review ulang, kita lihat anemia kurang zat besi ini biasanya menyerang pada ibu hamil umumnya ya. Jadi ibu hamil asumsinya anemia kurang zat besi biasanya. Nah, pada kasus ini hemoglobin, hematokrit dan eritrosit menurun. MCP, MCA, MCHC rendah. Biasanya mikrositik hipokrom indeks anemianya karena kecil dan pucat. Bisa ditemukan anisositosis dan poikilositosis. Sementara sediaan apus darah terlihat eritrosit yang hipokrom, anulosit, teardrop cell, eliptosit, retikulosit meningkat. Dan juga pastinya di situ nanti akan ditemukan kelainan-kelainan lainnya yang mirip-mirip dengan talasemia. Nah, untuk kadar besi dalam serum rendah, beda dengan talasemia yang normal atau tinggi. TIBC meningkat dan saturasi transferin menurun. Itu berbeda dengan talasemia. Jadi karena kekurangan besi, TIBC-nya meningkat. Sementara talasemia, TIBC-nya tidak meningkat. Saturasi transferin menurun, sementara di talasemia itu tidak menurun. Nah, untuk gambarannya pada hapusan darah seperti ini kira-kira untuk sediaan darah tepi anemia kurang zat besi. Jadi ciri khasnya adalah sel-selnya membentuk seperti ring, pucat dan melebar pucatnya, sentra polarnya ya. Dan ukuran eritrosit kecil, lebih dominan, sedang ada ya. Jadi variasinya ada variasi di sini yaitu anisositosis dan poikilositosis juga terjadi. Kita pindah lanjut ke soal nomor 7, hematologi rutin. Berikut ini yang bukan pewarnaan polikromatik hapusan darah tepi atau sumsum tulang di hematologi untuk pemeriksaan hitung jenis leukosit atau dipkon dan morfologi darah tepi. Biasanya digunakan untuk ini. Nah, ini yang bukan, yaitu Maya Grunwald, Tantiam Hock, Wright, Quidziong, Romanowski. Saya sengaja tidak memasukkan Gimsa karena Gimsa ini sudah pasti ketebak ya di pilihan, makanya Gimsa saya keluarkan. Jadi nama-nama yang aneh-aneh saya masukkan di sini untuk menambah pengetahuan teman-teman. Nah, untuk jawabannya di sini yang bukan adalah pewarnaan Tantiam Hock. Tantiam Hock ini sebenarnya mirip-mirip atau modifikasi dari pewarnaan BTA ya, Ziehl-Neelsen. Nah, yang selain dari Tantiam Hock itu ada 4, Maya Grunwald, Wright, Gimsa, Quidziong, Romanowski, Leishman. Ini adalah pewarnaan polikromatik dengan mencampur 2 zat warna atau lebih. Jadi di sini Tantiam Hock itu ada di BTA ya. Nah, kita pindah lagi sekedar mengingat untuk pewarnaan polikromatik. Pewarnaan Romanowski misalnya, dia menggunakan 2 zat warna, azur B, eosin Y, trimethyl thionin, tetrabromfluoresin. Jadi ada yang bersifat basa, ada yang bersifat asam. Prinsipnya zat warna azur B akan mewarnai komponen sel bersifat asam seperti kromatin, DNA, dan RNA. Sementara eosin Y akan mewarnai komponen sel yang bersifat basa seperti granulosin dan hemoglobin. Nah, terjadi agregasi menimbulkan kontras dan hasil warna yaitu inti berwarna
ungu nanti. Sitoplasma berwarna biru dan kombinasi warna biru dan warna iosin tadi mungkin akan muncul warna ungu atau ungu kemerahan, merah keunguan. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8 yaitu HIV/AIDS. Nah, ini saya sarankan pada teman-teman untuk mempelajari mengenai HIV/AIDS karena HIV/AIDS ini mungkin menjadi soal yang trending dan banyak mungkin dikeluarkan dalam soal-soal P3K kali ini atau tahun ini. Reagensia rapid HIV yang digunakan dalam strategi 3 untuk uji screening awal regen 1 kita pakai, maka harus memiliki persyaratan Kemenkes, yaitu, nah teman-teman harus mengetahuinya ini. Yang A, memiliki sensitivitas terendah dari 2 merek digunakan. Memiliki sensitivitas tertinggi dari 3 merek digunakan. Memiliki spesifisitas terendah dari 3 merek digunakan, memiliki spesifisitas terendah dari 3 merek digunakan, kemudian memiliki sensitivitas dan spesifisitas menengah. Ya, menengah di sini. Jadi dari opsi 5 ini kira-kira mana yang benar untuk regen R1 pada awal-awal uji si pasien yang diduga terkena HIV dengan kita mencari antibodinya. Nah, untuk jawabannya di sini teman-teman, jawabannya adalah memiliki sensitivitas tertinggi dari 3 merek yang digunakan. Nah, jadi R1 harus sensitivitas tertinggi. 3 merek dia paling tertinggi. Nah, itu yang diubah. Jadi, kalau teman-teman mempunyai 3 merek menggunakan rapid, ambil yang sensitivitas tertinggi R1. Spesifisitasnya nanti yang paling tertinggi itu adalah di R3. Nah, untuk jelasnya kita bisa melihat di sini di pemilihan reagen HIV ya. Penyaring darah dan produk darah serta transplantasi itu menggunakan strategi 3, misalnya di unit transfusi darah. Sensitivitas tertinggi sebaiknya di atas lebih dari 99%. Nah, kemudian kita surveillance strategi 1, spesifisitasnya 95% di atasnya. Sementara untuk diagnosis strategi 2 dan 3, pertama yaitu regen 1, sensitivitas tertinggi di atas lebih dari 99%. Nah, ini yang kita ambil. Berikutnya yang kedua dan ketiga, spesifisitas lebih tinggi dari yang pertama. Yang selanjut lagi, asal antigen atau prinsip tes berbeda nanti. Dan pastinya carilah yang generasi terbaru, misalnya generasi ketiga. Kita pindah lanjut ke persyaratan regensia anti HIV untuk keperluan diagnostik. Nah, ini mengingat-ingat saja dan menambah teman-teman landasan teorinya mengenai HIV supaya teman-teman lebih jelas nanti kalau masuk ke tes P3K. Terdaftar di Kementerian Kesehatan, sensitivitas regen 1 lebih dari sama dengan 99% dan spesifisitasnya lebih dari sama dengan 98. Sementara spesifisitas regen 2 lebih dari sama dengan 98 dari regen 1. Spesifisitas regen 3 di atas lagi dia lebih dari 99% dari regen 2. Jadi tingkatannya paling tertinggi adalah regen 3 SP-nya kalau sensinya di regen 1. Nah, jenis pemeriksaan berbeda, jenis antigen berbeda, hasil diskordan kurang dari 5%. Nah, teman-teman mulai tadi berpikir apa itu sensitivitas, spesifisitas, lalu kita pandang dari 2 sudut. Sudut epidemiologi, sudut analitik. Nah, sensitivitas secara epidemiologi memberi hasil positif pada orang sakit atau terinfeksi. Sementara secara analitik dapat mendeteksi kadar terendah zat analit atau zat uji. Keduanya masuk di dalam rapid. Sementara spesifisitas itulah memberi hasil negatif pada orang sehat atau orang yang sembuh. Nah, dapat memberikan hasil dengan reaksi spesifik dan khas dalam suatu campuran zat uji. Jadi hanya bereaksi dengan zat tertentu saja. Misalnya antibodi HIV, dia akan bereaksi dan ditangkap oleh di dalam reagen ini berupa antigen. Jadi dia adalah khas sekali, spesifik. Nah, sebagai contoh untuk uji sensitivitas spesifisitas adalah sebagai berikut. Orang HIV/AIDS terinfeksi atau sakit sebanyak 100 orang, ini 100 orang dengan ODA,
Ambil cardnya, lalu diuji. Bila hasil positifnya 99 orang, maka sensitivitasnya 99%. Dan 1% negatif palsu. Berarti alat uji yang kita gunakan memiliki sensitivitas 99% saja. Karena satu orang yang meleset. Sementara spesifisitas itu adalah orang bukan HIV, orang sehat. Jadi kayak kita-kita yang sehat misalnya, diperiksa sebanyak 100 orang dengan uji card yang kita gunakan. Maka bila diuji didapatkan 100 orang negatif semua, maka spesifisitasnya 100%. 0% positif palsu. Nanti akan berbeda seandainya ada satu orang yang positif. Berarti dia 99% saja yang memiliki spesifisitas. 1% dia adalah positif palsu. Kemungkinan kalau nanti bila bergeser dari 100 orang menjadi 99. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya. Kita bahas pindah ke narkoba nafza di sini. Seorang tersangka pengguna narkoba nafza diuji urin karena tertangkap menggunakan sabu-sabu. Ingat sabu-sabu ya, golongan apa dia ini? Maka hasil uji rapid narkoba yang positif adalah yang A, metamfetamin atau met, kokain, tetrahidroksikanabinol, benzodiazepin, morfin atau opiat. Nah, di sini ada kode-kodenya met, kok, THC, BZO, kemudian MOP. Nah, untuk sabu-sabu dia masuk golongan di sini adalah metamfetamin. Sengaja saya tidak masukkan amfetamin karena amfetamin dengan met ini mirip. Jadi lebih tegasnya nanti di sini adalah jawabannya metamfetamin untuk sabu-sabu. Nah, sekedar contohnya di sini teman-teman, contoh narkoba berserta golongannya untuk nafza di sini. Amfetamin ini adalah inek, ekstasi, pentasivil. Sementara metamfetamin ini sabu-sabu, ice dan SS, dia kristal. Kemudian benzodiazepin misalnya Ativan, alprazolam, sementara kanabinoid, kanabis, THC, ini adalah ganja, kanabis, marijuana. Sementara opiat, morfin, kodein, opium, heroin, futal, tramadol. Kokain ini adalah tetap kokain juga. Sementara barbiturat, golongan yang lain yang juga disalahgunakan adalah pentotal, penobarbital, sekobarbital, bubarbital. Oke ya, mengenai itu sudah clear. Ini nanti kalau ada contoh-contohnya mungkin teman-teman bisa mencocokkannya. Dan pastinya ini bisa teman-teman ingat kalau ada soal golongan-golongannya mungkin teman-teman sudah tahu contoh-contohnya. Nah, lanjut lagi kita ke narkoba nafza di soal nomor 10. Hasil pembacaan uji rapid narkoba amfetamin dengan hasil positif pada urin pasien berupa yang A1 garis C, yang B1 garis T dan C, kemudian ada 1 garis T, tidak muncul garis T dan C, atau 1 garis tegas T dan 1 garis samar di C. Ada 5 opsi. Jadi untuk hasil positif di sini teman-teman untuk uji amfetamin itu adalah 1 garis di C saja. Karena ini berdasarkan reaksi inhibisi ya. Jadi dia tidak muncul garis bila positif. Sementara negatif dia 2 garis. Jadi kebalikan dari uji card-card yang pada umumnya. Nah, untuk jelasnya teman-teman bisa melihat pada berikut ini. 3 tetes urin diteteskan pada uji cardnya, maka dia bergerak secara imunokromatografi yang ada di situ kertas selulosa membentuk garis. Nah, apabila 1 garis itu positif, 2 garis negatif, 1 garis di T invalid, tidak ada garis invalid juga. Nah, sementara apabila di T atau di C itu terbentuk warna yang cukup kuat dan mungkin agak samar, itu adalah negatif seperti pada gambar. Nah, dengan berakhirnya uji narkoba ini berakhirlah sudah pembahasan kita soal-soal prediksi yang kita bahas kali ini untuk uji tes seleksi P3K untuk prediksi soal-soal atau CPNS.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menyimaknya. Dan buat teman-teman yang sampai akhir menyimaknya, saya doakan semoga lulus pada uji seleksi P3 kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lem pamit. Bye.